Ya amin, puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita jumpa lagi di dalam Bible Study The Power of Right Believing. Berarti benar-benar ada kuasa ya dari percaya yang benar. Nah, ini kita juga belajar, ini kebenaran bukan kebenaran dunia ya, tetapi kebenaran Injil, kasih karunia. Ya, Injil nggak ada Injil lain selain Injil kasih karunia, Injil Kristus, Injil damai sejahtera disebutnya, ya, Injil kabar baik, good news, gospel, itu semua artinya kabar baik. Nah, kita percaya benar ini kebenaran hadiah, ya, kebenaran iman. Kalau orang benar hidup oleh iman, jelas ya, firman Tuhan bilang orang benar hidup oleh iman. Bukan orang benar hidup oleh iman plus perbuatan. Nggak begitu ya. Perbuatannya kalau di Yakobus, iman tanpa perbuatan kan mati, Pak Melki. Iya. Perbuatannya jangan lupa apa yang Yesus sudah kerjakan gitu perbuatannya. Apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Kenapa bisa lupa? Ya bisa lupa. Ya, manusia itu bisa lupa karena ke realita kehidupan, tantangan sehari-hari. Ya, jadi bagian kita ya percaya benar. Terus terima, karena kebenaran Injil itu yang membuat ada iman kan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Gampang sekali sebenarnya. Nah, orang akan bebas dari fear, ketakutan, rasa bersalah, dan kecanduan atau siklus kekalahan, kecanduan apapun yang buruk. Satu-satunya jalan bukannya agama ya, bukannya religion atau ajaran tradisi turun-temurun, bukan. Yang mau diapain juga kita sudah dengar ya, begitu banyak pemuka-pemuka agama, orang-orang yang punya pengetahuan yang banyak tentang seolah-olah tentang agama ya, tentang hukum-hukum, tapi buah atau perbuatannya kok lain gitu. Nah, itu kan banyak membuat banyak surprise. Nah, kalau kita intinya kita menerima Kristus kan, peperangannya di pikiran. Nah, Kristus sebagai pusat di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, yakini aja saudara, saya sebagai pemberita Injil meyakini bahwa di dalam Kristus nggak ada yang buruk sama sekali. Saudara boleh lihat kiri, kanan, depan, belakang, luar, dalam, dia indah dari segala sisi. Ya, mulia, indah. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Yesus kuat baja, selembut beruduk disebutnya. Ya, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani. Luar biasa ya, gembala yang agung, gembala yang baik, sekaligus anak domba yang disembelih. Ya, dia yang menyediakan, yang mensuplai, yang apalagi menyediakan ya, provisi itu menyediakan, yang memelihara kita, melindungi kita. Dia yang sediakan semua setiap aspek dalam kehidupan kita. Ya, sekaligus dia roti hidup buat kita. Nah, itulah luar biasanya Yesus. Jadi tanpa ada keraguan sedikit pun ya kita menikmati Yesus ya, artinya dipenuhi oleh Yesus. Nah, judul yang berikutnya dengan judul kan menyembah dengan kata-kata Daud. Artinya apa? Mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani dengan kata-kata Daud itu ya di Mazmur lah banyak kan ya. Kita memperkatakan firman, poinnya itu. Ya, kita haga itu apa? Merenungkan, memperkatakan dengan ini ya, saya adalah kebenaran Allah dan Kristus. Misalnya dengan kata-kata Daud apa? Mazmur 23 misalnya. Tuhan ada gembala yang baik, tak akan saya kekurangan. Ya, tak akan kekurangan apapun. Kan stres atau tekanan misalnya, kebutuhan atau apapun, itu tiba-tiba ya meleleh seperti apa? Seperti mentega di tengah matahari kan disebutnya. Hilang gitu. Kok damai ya? Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Orang yang gak bisa tidur, orang yang stres, mikirin ini itu begitu banyak masalah. Dia nggak tahu masalahnya, dia juga tertekan, gak bisa tidur. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rest, tidur yang berkualitas misalnya. Luar biasa banget gitu. Firman itu benar-benar hidup ketika kita penuhi
Kita berniat gitu ya, memenuhi pikiran kita dengan Kristus, bukan seperti Beo aja, Tuhan Allah gembalaku, takkan kurangan aku. Bukan. Kita renungkan. Itu menyembah dengan kata-kata Daud sebenarnya. Ya, menuntunku di jalan yang benar, atau apa, membimbingku ke air yang tenang, menuntunku di jalan yang benar. Iya kan? Sekalipun aku berjalan, kita bisa nyasar juga ke lembah kelangan, aku tidak takut bahaya. Gadamu, tongkatmu yang menghibur aku. Wah, lawan begitu banyak. Dia menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawan-lawanku. Bukan setelah masalah selesai saya baru tenang. Bukan. Di tengah-tengah semua masalah yang ada, Tuhan menyediakan hidangan. Kita bisa menikmati hidangan. Hidangan tuh benar-benar makanan mewah gitu. Hidangan raja. Yang mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Misalnya gitu ya. Surely, pasti ya kan, goodness and mercy, kebajikan, kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Mana ada saudara yang bisa bilang seumur hidupmu, jalan-jalanmu penuh bahagia, sejahtera semata-mata, selain di dalam firman. Ya kan? Dan aku akan hidup selama-lamanya sepanjang masa. Nggak bisa. Jadi saudara, ketika kita dengar firman, kemudian ada firman-firman yang nyantol, ya mulai, saya percayalah Roh Kudus akan ngingatin. Dan firman itu kan manis gitu di mulut kita gitu. Enak gitu ya. Jadi itu akan merubah dari kehidupan dengan penuh memandang diri menjadi memandang Tuhan kan. Yesus sebagai pusat. Nah, itu praktis sekali saudara. Praktis. Ya Pak, saya selama ini cuma dengarnya misalnya pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku tidak mau melupakan semua keuntungannya, diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, dimahkotai favor dan kelembutan, mulutku dipuaskan dengan kebajikan, goodness, masa mudaku diperbarui seperti pada burung raja wali. Makan, terus kan ngalir di darah kita, jadi daging, jadi darah, jadi tulang. Istilahnya kalau kita lihat sebagai tubuh. Tapi kan manusia spiritual kita itu akan penuh dengan Kristus. Siapa yang bisa lawan, saudara? Siapa yang bisa nyentuh? Siapa yang bisa merusakkan? Pak, teori gampang, Pak. Betul, makanya ketika kita isi terus, nanti itu keluar waktu menghadapi realnya gitu. Lagi menghadapi realnya, itu akan keluar. Saya ini bab ini akan banyak kesaksian ya. Saya mau baca kesaksian, kalian praktek. Oke, ya. Dimulai dari Barbara nih, dari Texas. Saya bacain ya, dari bab 15 ini. Pendeta Prince yang terkasih, saya menerima Yesus ketika saya masih kecil, tetapi karena dosa yang saya perbuat dan diperbuat orang lain terhadap saya tidak pernah merasa layak. Ya, nah ini kan masalahnya, ada rasa bersalah, terus kekurangan, terus kecemasan, migrain, tuh jadi penyakit ya, dan gejala-gejala fisik lainnya terus menerus mendera saya selama bertahun-tahun lamanya, dan semakin lama semakin memburuk. Baru-baru ini saya jatuh ke titik yang paling rendah ketika dusta dari si pendakwa, ya iblis ya, membuat saya ketakutan setiap hari. Saya hendak meninggalkan rumah. Setiap kali saya hendak meninggalkan rumah, waktu dia pergi dia takut. Dan bahkan saya cemas ketika saya berada di dalam rumah saya sendiri. Akhirnya cemas di mana-mana ya. Saya terbangun dari tidur karena serangan-serangan itu. Saya tahu sesuatu harus berubah, tapi saya tidak tahu di mana harus memulainya. Nah, praktis saudara. Ya, praktis ya. Percaya benar ini. Saya bergumul agar saya tidak perlu minum obat-obatan yang diresepkan dokter. Dikasih obat penenang pasti ya. Saya berdoa dan meminta ibu saya mendoakan saya. Namun ada sesuatu yang hilang. Saya bertekad untuk sembuh, sehingga saya membeli buku-buku agar saya dapat menolong diri saya sendiri, termasuk semua buku Kristen. Sebuah buku Kristen. Saya percaya bahwa Tuhan ingin menyembuhkan saya dan bahwa Yesus telah mati untuk kesembuhan saya. Namun saya harus melakukan bagian saya, kata dia ya. Nah ini kan yang repot. Untuk dapat mewujudkan kesembuhan saya itu, saya membaca buku Kristen untuk terbebas sekaligus mengenai penyembuhan spiritual, mental, dan fisik. Tapi itu hanya menyebabkan saya mengingat kembali masa lalu yang menyiksa itu. Rasa bersalah. Ya, si pendakwa semakin menyerang saya lagi.
Saya merasa semakin memburuk saat ia menyiksa saya dengan hal-hal yang terjadi 20 tahun silam dan lebih lama lagi. Saya ketemu orang yang seperti itu ya. Dan bahkan berpikir mungkin seperti inilah neraka itu, tersiksa siang dan malam. Bahkan saya mengira inilah harus saya alami agar saya dapat disembuhkan. Saya berusaha keras untuk memperoleh penebusan. Walaupun usaha saya itu gagal. Saya mencoba berbuat baik dan benar selama beberapa tahun terakhir. Tetapi upaya tadi hanya berhasil dalam waktu yang singkat sebelum kecemasan dan ketakutan kembali menyerang. Puji Tuhan, saya memiliki ibu yang mendoakan saya. Dan saya memperoleh buku-buku pengajaran Anda, ya Pastor Prince ya, dan menerima wahyu kasih karunia dan karunia kebenaran. Karunia kebenaran atau kebenaran hadiah. Nah ini luar biasa ya, ini real nih. Buku-buku yang pernah saya baca mengajarkan untuk berupaya diri sendiri justru membuat segalanya bertambah buruk. Tapi syukurlah, semuanya membuat saya tersadar. Melalui kebenaran khotbah-khotbah dan buku tentang kasih karunia serta pribadi Yesus, saya dipulihkan. To the point ya. Kita dipulihkan hanya mendengar kabar baik. Saya sudah berhenti memandang diri sendiri dan mulai memandang Dia, memandang Yesus. Setiap hari saya menimba air hidup dari Yesus. Setiap hari saya menimba air hidup dari Yesus. Roti hidup dari Yesus. Nafas hidup dari Yesus. Itulah firman. Hari demi hari saya semakin serupa dengan Dia. Karena sebagaimana Dia, demikian juga kita di dunia ini. As He is, so are we in this world. Yohanes 4 ayat 17 bagian B. Kan ya? Sudah bisa cek. Saya bersyukur kepada Tuhan atas wahyu yang saya terima dan terus terima melalui pelayanan Anda. Untuk pertama kalinya saya sadar apa arti sesungguhnya dari kebenaran Tuhan melalui Kristus Yesus. Ya, saya adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jelas ya? Dan memahami kuasa darah Yesus dan karya sempurna atau paripurnanya di kayu salib. It is finished. Dia mulai ngerti. Saya bahagia memiliki hubungan yang nyata dengan Bapa Surgawi. Rekonsiliasi saudara. Ya diperdamaikan itu. Kita baru pasca kan kemarin diperdamaikan. Ya, saya menjalani sisa hidup saya dengan menikmati berkat Tuhan melalui kemurahan-Nya dan sebenarnya yang tidak layak saya terima. Unmerited favor of God. Dia meminta penyembuhan namun Ia memberikan lebih banyak lagi. Luar biasa ya. Satu kesaksian yang luar biasa. Realita. Ya. Kesaksian yang nyata. Jadi siapa bilang seolah-olah gini, implikasi dari percaya kasih karunia, menerima semua gratis dari Bapa itu berbahaya. Siapa bilang? Ya, orang belum tahu tapi sudah berasumsi. Ya itulah yang menyebabkan kegagalan gereja-gereja di akhir zaman ini. Berasumsi yang salah tentang apa yang Yesus kerjakan sempurna buat kita. Ya, jadi jelas berpaling dari diri sendiri, kita langsung sadar, gitu ya. Ketika gagal, kita mengingat buat Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Ya, Tuhan berserta saya, tidak mungkin meninggalkan saya. Dia memegang tangan saya terus. Ya. Dia membimbing saya keluar dari masalah saya. Ya, jadi dari ketakutan, dari masalah, dari luka, dari kesulitan, dari keraguan, dari kebimbangan. Ya gimana? Ya segera percaya, saudara. Kita nggak perlu berlambat-lambat. Jangan lihat ke diri sendiri. Kalau lihat ke diri sendiri, pasti aja iblis bilang, tuh kan masih kurang. Tuh kan. Tuh, bagian ini nih. Ini. Dia dakwa lagi, dia tuduh lagi. Terus hati nurani kita mulai menuduh lagi. Terus kita pikir itu rohani lagi. Wah, kita melakukan doa, melakukan ibadah, melakukan segala sesuatu karena apa? Karena tekanan keharusan, kewajiban, tuntutan. Terus kita pikir semuanya itu rohani. Firman Tuhan aja udah bilang itu pekerjaan sia-sia bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya bilang dead works, pekerjaan mati. Jadi motivasinya penting. Iya penting. Ya fokusnya sebenarnya yang kita lihat. Amin. Ya bagaimana melalui buku ini juga langsung prakteknya dibilang ya. Nah ini kita langsung praktek aja deh.
sebelum Anda menyerah dan memutuskan bahwa keadaan Anda tidak akan berubah, kan ada orang nyerah deh. Saya jatuh lagi. Nah, saya punya suatu tugas bagi Anda. Nah, jadi ini real ya. Jadi saudara mau terima, bagi saya bukan sebagai suatu tugas ya. Ini dorongan aja, motivasi untuk kita. Maukah Anda mencoba memperhatikan kehadiran Yesus selama sepekan ini? Ya sampai Jumat depan. Gimana Pak memperhatikan Kristus? Ya gini ya, hanya itu yang saya minta. Hanya sepekan, maksudnya seminggu. Selama seminggu ini, ketika Anda mulai pikiran tentang kegagalan, rasa bersalah, ketakutan, kecemasan, dan kekalahan, segera, sama-sama katakan segera, penuhi pikiran Anda dengan pikiran positif Sang Juru Selamat Anda, Yesus Kristus. Pak, pikiran positif apaan? Firman, saudara. Minimal saudara dan saya udah selama ini kan tahu, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan sadari gitu, oh berarti saya punya posisi yang sama dengan Yesus ya. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Posisinya sama tuh, kedudukannya sama. Saya satu dengan Yesus. Dan lebih banyak lagi nanti Roh Kudus akan menuntut. Kata kuncinya adalah segera. Sekali lagi katakan sama-sama saya segera. Ya artinya jangan mikir-mikir lagi saudara. Ini tentang segera percaya. Jadi itu perlu menjadi yang terjadi dengan cepat. Jadi waktu jatuh jangan nunggu teng. Aduh saya nggak layak. Iya kalau nggak layak saudara sebenarnya qualified sebenarnya. Ya ada kasih karunia selalu lebih daripada kegagalan kita. Ya segera pandang Yesus dalam situasi Anda. Segera penuhi pikiran Anda dengan kasih-Nya, damai sejahteranya. Tangan yang penuh kasih menyelimuti hidup Anda. Karyanya yang sempurna. Nah itu kan kita bilang kan, sudah selesai, Melki sudah selesai. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sebagai manusia di surga, demikian saya di bumi. Sering kan kita ulang-ulang. Sehingga di dalam sekali ya mungkin dalam pendengaran yang saudara dengar, oh saya menangkap hari ini. Ya, itu ya. Itulah yang saya percaya Roh Kudus menuntun kita pada seluruh kebenaran Kristus. Dan ketika ya bahkan hal-hal kecil ya, misalnya hal kecil belum ada masalah juga, misalnya mulai takut gitu, aduh kemarin siapa ya? Dengar cerita nggak apa-apa ya Cevlin ya, Pak Yusuf gitu ya kan diperiksa, aduh kalau sering-sering kencing katanya begini. Oh saya jadi ingat lagi gitu ya. Setiap kali ke WC, ke toilet, bersyukur kenapa sih? Tuhan terima kasih bisa buang air kecil misalnya. Ucap syukur. Ya kan? Kan boleh. Thank you Lord. Jangan mau dibohongin misalnya gini. Lu doa-doa di WC lu, di toilet lu. Itu menghujat Tuhan. Jangan mau dibohongin yang kayak gitu saudara. Apapun. Kan saya bilang. Sambil mandi, kan banyak waktu. Kan yang mandi kan badannya gitu kan. Ya mulai bilang dari kepala kan, saya memiliki pikiran Kristus. Rambut di kepala saya dihitung semua, dinomorin semua misalnya. Apa susahnya sih? Tuhan terima kasih untuk apa? Pikiran Kristus yang benar, semua mulia, hikmat Kristus ya kan. Mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, sebut kajikan dan patut dipuji. Saya nggak hafal Pak, nanti lama-lama hafal saudara. Ya, saya memiliki tubuh yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Itu penyembahan, saudara. Dengan kata-kata bukan hanya kata-kata Daud tadi ya, kata-kata dari firman Tuhan. Gitulah yang diminta. Ya, segera dibilang, segera isi dengan Kristus. Ya, setelah 1 pekan berakhir, tulislah kepada saya press report. Oke, setelah minggu depan semuanya kesaksian. Ya, bagikan bagikan pengalaman Anda kepada saya. Saya sungguh berharap Anda melaksanakan tantangan ini dan menantikan kabar Anda. Jadi kenapa ditulis seperti ini? Ya, supaya orang kan kadang-kadang bilang ini, Pak Melki, ini khotbah kasih karunia saya dengar ya teori aja, Yesus di atas sana. Padahal saya nggak bilang Yesus di atas sana, kita di sini jauh, bukan. Kita bersama Yesus, kita satu dengan Yesus. Sebenarnya itu aja udah praktis sebenarnya saudara. Ya, kita tinggal amin. Itu udah praktis, saudara. Saya terima. Saya aminkan, so be it. Itu udah praktis, saudara. Nah, sekarang lebih lagi,
ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita hadapi kan antara hal-hal yang terjadi, misalnya kayak kemarin Mika, aduh pegawainya salah bikin ini di mesin, wah berantakan semua. Kan harusnya mulai praktekkan, Tuhan saya nggak sanggup tapi Engkau sanggup misalnya. Saya lempar Tuhan semua masalah saya ini. Saya nggak sanggup tapi Engkau sanggup. Ya, di tengah-tengah ini saya minta favor Tuhan, minta wisdom Tuhan. Kristus adalah hikmat saya. Kristus adalah jalan keluar saya, jalan kebenaran hidup. Kan praktis, saudara. Itulah segera memenuhi tantangan ini, ya praktis, saudara. Praktis. Pak, apa nunggu masalah dulu? Enggak kan? Kan tadi saya bilang, kita mandi, kita jalan, kita di mobil, kita di mana-mana. Ketika kita penuh dengan Kristus, ya terus apa lagi yang bisa nyolek kita, saudara? Nggak ada. Ya. Itu cara dipenuhi dengan Kristus, ya. Jadi contoh di buku ini bilang, orang kadang-kadang sakit gigi parah. Bener ya, pikirin, aduh gigi, aduh sakit, aduh saya nggak bisa tidur, aduh gigi, aduh. Orang disinggung orang marah langsung, gue lagi sakit gigi, lu nggak tahu. Nah, sekarang ganti, ya. Jangan pikirkan masalahnya. Oh Tuhan terima kasih, saya memiliki gigi Kristus misalnya. Kan selesai. Ya seperti Daud nih. Sekarang kita mulai dari Daud. Ini belum keluar ayat ya dari tadi, luar biasa. Ya Mazmur 3 ayat 4 ya. Nah, ketika Daud berhadapan dengan Absalom. Wah, masalahnya berat nih saudara. Absalom anak yang paling ganteng dari anak-anaknya Daud, paling disayangi juga sama Daud. Tapi karena nggak dididik kali, ya kurang ajar, mau mengkudeta Daud. Ya Daud bahkan harus lari dari istananya. Guning-guningnya ditidurin sama anaknya sendiri. Udah sakit hati bener tuh kalau secara dunia, secara masalah. Tapi apa yang Daud bilang, ya, ketika dia berhadapan dengan situasi yang sangat menurut saya sangat memprihatinkan, nggak kebayang ya. Tetapi Engkau, katanya ya, Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau Tuhan perisai yang melindungi aku. Ya kalau bahasanya perisai ini atar kan, selalu Shekinah glory itu ya, melingkupi aku. Engkau kemuliaanku. Di tengah-tengah dia lari dari istana, ya Engkau terangku gitu. Kemuliaan kan terang. Engkaulah terangku. Ya, dan mengangkat kepalaku. Ya mungkin secara manusia harus tertunduk. Engkau mengangkat kepalaku. Berarti apa? Yang dia nggak pandang ke sini, dia nggak pandang ke masalah, dia pandang ke Yesus, saudara. Ini contoh nyata ya, contoh nyata, arti kejadian nyata. Ya, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Sela itu renungkan ya. Tuhan jawab nggak? Tuhan pasti jawab. Itu luar biasa. Dari gunungnya yang kudus, gunung apa? Gunung Sion, karya Yesus di kayu salib. Sama-sama katakan karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Dari gunung yang kudus, ya itu kan 2000 tahun. Saudara jangan terjebak lagi ya soal dimensi waktu. Tuhan di luar waktu dan ruang. Amin. Ya, jadi selesai. Dia menempatkan Yesus sebagai pusat. Jadi kan kita udah belajar juga di buku-buku yang lain ya, bahwa sebenarnya Daud itu gimana sih? Daud itu disebutnya apa? A man after my own heart ya. Seorang yang di hati Tuhan tuh. Ya, seorang yang berkenan di hatiku katanya. Kenapa? Orang bilang, ya Daud ini sih mudah bertobat. Dulu ajaran tradisinya mudah bertobat. Ya saya lihat Musa juga mudah bertobat. Atau nabi-nabi lain, ya kalau salah mudah bertobat. Berarti terlalu banyak. Kenapa Daud spesifik? Dia menaruh Yesus sebagai pusat gitu. Dia selalu pikirannya tuh penuh, Tuhan saya mau taruh tabut itu di Yerusalem, di pusat. Sama-sama karena di pusat. Di pusat kehidupan dia, di pusat kehidupan bangsanya. Itu intinya kenapa Kisah 13 ayat 22 bilang gitu ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
Daud sebelum jadi raja di padang rumput itu ya, ngangon domba, dia udah lihat gitu, ini kenapa ya tabut itu kok di tempat asing, nggak di pusat. Dia sudah merindukan gitu. Saudara, kalau saudara kerinduannya sama dengan kerinduan Bapa, yaitu menempatkan Yesus di pusat, ya makanya tadi kaitan dengan soal apa tadi, persepuluhan atau apa ya. Sebenarnya kita menempatkan Yesus itu atau firman, Injil sebagai fokus pusat hidup kita. Ya, makanya tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Tuh. A man after my own heart, berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Melakukan apa? Bukan cepat bertobat, melakukan yaitu mengembalikan tabut ke Yerusalem, ke pusat, ya. Selalu menempatkan Tuhan di pusat. Dia selalu memalingkan wajahnya dari persoalan kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Makanya di dalam masalah pun apapun, ya memang ditulis di Mazmur ya. Dia nyanyikan Mazmur. Ya, menjadikan pribadi dirinya dipenuhi oleh Yesus. Padahal di perjanjian lama tuh saudara. Ya kok kalau raja lain masuk ruang maha kudus kusta, kenapa Daud enggak? Karena dia melihat jauh ke depan. Ya, penebusan Yesus. Bahkan Tuhan mengubah keadaan yang tadi Absalom itu menjadi baik. Entah bagaimana, di tempat Absalom, di perkemahan Absalom, ada orang yang memberi nasihat yang salah, sehingga Daud kembali. Saudara, maksud saya gini, Tuhan itu mengorkestrasi, apalagi kita sedang lagi bicara tentang karat ya, right time, right place. Tuhan mengorkestrasi semua untuk kebaikan, kepentingan anak-anaknya. Gerejanya sebenarnya juga, tubuhnya kan, penuh kemuliaan itu menjadi concern Tuhan. Dan ketika kita masuk lembah-lembah kesukaran, ya tetap aja sembah Yesus. Penting kata-kata itu saudara. Ya, seringkali memang Daud bilang, aduh Tuhan, kayaknya banyak beban, banyak masalah. Tapi dia selalu bangkit gitu, memalingkan matanya. Ya, dan hatinya menemukan kelegaan dan shalom di dalam kasihnya. Saudara nggak perlu takut sekarang. Saudara punya darah Yesus, saudara punya karya Yesus. Ya, tekanan apapun, ya apa nggak saya alami juga kadang-kadang. Udah ngerti nih, enggak, saya dimudahkan lagi dengan long life, dengan panjang umur. Tuhan kenyangkan saya. Tapi ada waktu-waktu, kalau masih kok ini, udah tua kali katanya. Ada soal, udah ini kali, udah banyak umurnya, udah nggak apa-apa itu kalau gitu nanti tulang-tulangnya sakit sedikit itu mah wajar. Kan suara-suaranya gitu dari sekeliling. Enggak. dengan long life, Tuhan kenyangkan. Saya puas, saya kenyang dengan kebaikan Tuhan. Ya, itulah menyembah Tuhan sebenarnya. Sadar Kristus, menyembah Tuhan bukan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan itu bukan kayak topekong atau apa gitu ya, atau menyembah nenek moyang, dikasih jeruk, dikasih apel, dikasih ayam, dikasih itu. Bukan saudara. Tetapi bagaimana mengambil karunia-Nya. Itulah penyembah Yesus sebenarnya. Ya, atas kita, buat kita, hidupnya kita ambil, hikmatnya kita ambil, kuasanya, pikirannya ke dalam hidup kita. Itulah realita daripada penyembahan sebenarnya. Ya. Dan be grateful gitu ya. Ya pasti kita terima ya, kita thankful, grateful, apa tuh? Mengucap syukur, mengucap thank you, terima kasih. Ya, respon kita terhadap apa yang kita terima, yaitu kasih-Nya dan kasih karunia-Nya. Amin. Ya, nah ini satu kesaksian lagi. Kuasa penyembahan. Ya, Emma dari Jerman nih, namanya si Emma. Saya berusia 62 tahun. Nah, sepantar lah ya. Setiap kali iblis mencoba menyerang saya dengan berbagai gejala penyakit, ya,
saya akan mendengarkan album penyembahan Anda dan sujud menyembah Yesus. Nah, ini praktis juga ya. Tuhan saya, juru selamat saya, dan penebus saya. Saya juga mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Holy Communion ya. Sementara mendengarkan lagu-lagu penyembahan. Sebab setelah beberapa menit, seluruh gejala penyakit itu lenyap. Sesimpel itu ya. Setelah mengalami mujizat ini, saya membawa lagu-lagu penyembahan ke panti Werda, tempat saya bekerja. Dia kerja di panti Werda ya, orang tua. Di tempat ini, beberapa orang lanjut usia kadang menangis sepanjang malam. Tiada obat yang mampu menolong mereka. Dan orang mendengar mereka menangis dari pukul 20 sampai pukul 6. Saya bekerja dalam shift malam. Satu malam saya meletakkan CD player di koridor ruangan mereka dan memasang CD lagu penyembahan Anda berjudul A Touch of His Presence. Ya, sentuhan dari kehadirannya. Malam itu tak seorang pun yang lanjut usia tadi menangis. Mereka semua terdiam dan tidur nyenyak sepanjang malam. Ya, ada beberapa orang style khotbahnya Pastor Pin sampai ketiduran. Ya, saya juga kadang-kadang style ya, khotbah saya sendiri saya dengerin. Kayak seperti ini, karena saya dengar kabar baik, Saudara. Ada pula yang perempuan di panti itu menderita skizofrenia. Skizofrenia itu penyakit udah kepribadian terpecah atau sakit jiwa nih ya. Lalu malam ia sangat gelisah dan terus berbicara kepada dirinya sendiri dengan keras. Tetangganya seorang perempuan yang menderita kepikunan bernyanyi dengan nyaring. Saya mengambil iPod dan memainkan lagu-lagu A Touch of His Presence bagi mereka. Setelah 3 menit, kedua perempuan itu tidur lenyap. Dua orang kolega yang bersama saya sangat heran dengan apa yang mereka saksikan. Kemudian meminta CD player yang dipasang di ruangan perempuan sehingga para perempuan lainnya dapat mendengar lagu-lagu penyembahan. Hingga saat ini pasien-pasien lanjut usia tadi tidak lagi menangis dan ketika hendak tidur pada malam hari. Sedangkan saya mendengarkan lagu penyembahan di iPod selama jam istirahat. Dan setiap kali kemuliaan Tuhan hadir di dalam panti Werda ini dan memberkati orang-orang yang sepuh atau tua di dalamnya. Segala puji bagi Yesus. Real ya, Saudara? Dan kita ini nggak perlu nunggu sampai tua terus masuk panti Werda. Bukan begitu, Saudara. Kita dimudahkan lagi sebenarnya. Luar biasa deh ya. Ini kesaksian yang real ya. Dari Jerman. Ya, rasakan hadiratnya, rasakan shalomnya, rasakan rest Tuhan. Dan biarlah jangan biarkan musuh-musuh mencuri ya, puji-pujian atau nyanyian-nyanyian dalam mulut kita. Yaitu apa? Firman. Amin. Ya. Nah, ini bagian terakhir ya. Hizkia, salah seorang anak dari Daud, maksudnya keturunan Daud, belajar dari Daud ya. Kita baca aja nih Hizkia. Jadi real ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 5. Hizkia ini ia percaya kepada Tuhan Allah Israel di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sudah dia maupun yang sebelum dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Nah, baiknya kenapa dia baiknya nanti kita lihat ya. Ia berpaut kepada Tuhan, tuh intinya itu aja. Ya, cling, ya. Kita ini terikat sama Tuhan. Ketika kita percaya kasih karunia, kita percaya karya Yesus, kita ini diperdamaikan sama Tuhan. Satu lagi sama Tuhan. Roh kebangkitan itu ada dalam diri kita. Satu udah sama Tuhan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Ya. Tidak menyimpang daripada mengikuti dia, ya. Jadi nggak menyimpang ke kiri ya, atau menyembah berhala paling gampang di waktu raja-raja zaman itu ya. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang tadi diperintahkannya kepada Musa. Ya, kalau udah perintah-perintah Tuhan, hukum Taurat, Pak. Ya, waktu itu hanya ada buku-buku Musa kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu aja di perjanjian lama diperhitungkan. Ya, kesadaran akan Tuhan sebenarnya yang lebih penting. Nah, ayat 7, ya, maka Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi berperang. Ia beruntung. Berperang bicara apa? Musuh-musuh, tantangan. Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Melki, atau saudara bilang Tuhan menyertai saya, sebut nama sendiri masing-masing. Saya selalu beruntung. Mau nggak saudara selalu beruntung gitu? Oh, hoki itu orang tuh, hoki tuh kemana-mana beruntung. Wah, jangan gitu tuh dari kalau dari setan ya jangan mau. Tapi kalau dari Tuhan, kalau nggak mau kasih saya aja.
Ya, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak takluk kepadanya. Artinya apa? Dia dibebaskan dari penjajahan Raja Asyur. Nah, sebelumnya bapaknya gimana? Bapaknya ini penyembah berhala. Ya. Dia bapaknya namanya Raja Ahaz. Dia bahkan tutup itu bait Allah, ya. Apa tuh? Rumah Tuhan. Ya, saya bacakan aja ya, 2 Raja-Raja 16. Selanjutnya demi Raja Asyur. Nah, ini bapaknya ya, tadi Raja Asyur. Pas zaman anaknya Hizkia, Asyurnya yang disingkirkan. Kalau ini disingkirkannya dari rumah Tuhan, serambi tertutup untuk hari Sabat. Serambi tertutup pada hari Sabat dia singkirin. Artinya apa? Nggak ada lagi worship Tuhan, gitulah ya. Yang didirikan pada rumah Tuhan. Juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Raja juga nggak punya akses lagi masuk rumah Tuhan. Dia tutup aja. 19, selebihnya dari riwayat Ahaz, apa yang dilakukannya bukankah semua oke lah. Ya, Ahaz ini membuang Tuhan gitu. Ini perjanjian lama nih saudara. Sangat berbeda jauh. Bahkan raja-raja yang menyingkirkan Tuhan atau yang embrace Tuhan gitu. Dipeluk Tuhan sebenarnya. Sangat berbeda. Ya. Nah, praktisnya apa oleh Hizkia ini? 2 Tawarikh 29 ayat 25 ya. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan. Karena waktu itu Lewi imam kan. Jadi yang melayani rumah Tuhan. Zaman sekarang ya semua kita. Ya, saudara, ini intermezzo sedikit, menyimpang dikit ya. Sebelum Tuhan memilih Lewi sebagai imam, sebenarnya ya waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang gini, kamu adalah imamat rajani semua. Cuman ketika waktu mereka membuat patung lembu emas itu, siapa yang di pihakku? Cuman orang Lewi. Akhirnya orang Lewi lah yang jadi imam. Ini di bawah hukum Taurat, saudara. Nah, Yesus itu mengembalikan. Yesus bukan orang Lewi. Yesus Yehuda, saudara. Ya, dan demikian juga raja. Ketika Nabi Samuel, dia komplain, Tuhan, ini gimana nih orang Israel minta raja. Saya ditolak nih Tuhan. Tuhan bilang, mereka bukan menolak kamu Samuel, nolak saya nih sebagai raja mereka. Udah kasih raja. Itu substandard semua, saudara. Nah, saudara, di dalam Yesus kita dikembalikan. Yesus adalah raja, imam. Paham, saudara, posisi kita itu sekarang. Ya, tapi oke lah, kita belajar dari Hizkia. Ya, di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Ya, musik-musik balikin. Ya, sesuai dengan perintah Daud tuh. Ya, dan Gad pelihat raja, dan Nabi Nathan. Ya, karena dari Tuhan perintah itu. Jadi pujian penyembahan Mazmur waktu zaman Daud dikembalikan, saudara. Ya, dengan perantaraan nabi-nabinya. Ya, semua tertulis kan, tercatat. Ayat berapa? 26. Maka berdirilah orang Lewi dengan alat musik Daud, demikian pula para imam dengan nafiri. Dikembalikan praise and worship gitu sederhananya. Tapi sekali lagi ya, praise and worship, kata-katanya aja penting di gereja ini. Ya, kalau nyanyian-nyanyian yang misalnya ngutukin diri atau hal-hal yang menjadi tuntutan, kan teksnya penting. Ya, saya nggak kasih. Dari dulu juga kalau punya penyembahan, teksnya disortir dulu. Ya, tapi kan makin lama semua makin menyadari gitu. Ya, makin menyadari gitu. Misalnya, ya, saya nggak ini ya. Ayat 30, lalu Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang lain menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan kata-kata. Ya, jadi tekanan ini kata-kata. Ya, kata-kata Daud dan Asaf. Itu ada di mana? Di Mazmur, saudara. Lihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dan dengan sukacita dan berlutut sujud menyembah. Ya, saudara, sekali lagi ya, tadi di awal perkataan firman Kristus itu pujian penyembahan kita. Pas saya nggak bisa nyanyi, ya nyanyikan kan.
Terima kasih Tuhan, thank you Lord. Ya, terima kasih sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi. Mungkin berbahasa roh. Ya, pokoknya saudara, bagian dari kata-kata firman. Ya, saudara yang mendengarkan di rekaman YouTube, saudara berkata, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya menikmati ya kasihnya Tuhan itu. Oke saudara, ini waktunya saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti aja saya berdoa, ikuti ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Dan Engkau, Tuhan Yesus, sebagai pusat dari seluruh kehidupan sekarang. Saya, segala aspek kehidupan saya, segala dimensi, segala area. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.